Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askel Naliza, Prodi Farmasi Angkatan 2024 dengan NIM 2411 0153200020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular dan juga sistem respirasi. Sistem kardiovaskular itu adalah sistem yang berhubungan dengan jantung. Nah, apa aja sih fungsi dari jantung itu sendiri? Fungsi dari jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kenapa darah itu harus dikirim ke tubuh? Itu dikarenakan oleh dua hal. Yang pertama, darah-darah itu menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Maka dari itu harus dialirkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, darah akan mengeliminasi zat-zat buangan yang ada pada tubuh kita agar dapat dieliminasi oleh tubuh melalui organ-organ ekskresi. Oke, itu adalah fungsi dari jantung itu sendiri. Langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu anatomi jantung. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan anatomi jantung. Nah, jantung itu bahasa latinnya cor, artinya heart atau hati. Jadi, jantung itu merupakan organ muskular berongga yang bentuknya mirip piramid dan juga terletak di dalam perikardium di mediastinum. Nih, di sini. Di sini, medias ini letaknya jantung ya. Lokasinya itu ada di mediastinum, yaitu rongga di dalam cardiothorax yang terletak di luar dari garis besar yang ada mediastinum superior dan juga mediastinum inferior. Nah, lalu mediastinum ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu anterior mediastinum, median mediastinum, dan juga posterior mediastinum. Jantung itu tempatnya di mediastinum inferior ya. Kemudian ada bagian permukaan dan batas jantung. Kalian perlu tahu bahwa rongga jantung ini itu berbatasan dengan lingkungan luarnya. Baik, kemudian ada permukaan dan batas dari jantung. Nah, yang pertama itu ada basis cordis, itu bagian sininya. Nah, itu terdiri sebagian besar dari atrium sinistra, atrium dextra, dan juga pembuluh darah. Kemudian ada fascia sternocostalis. Itu ada di bagian sini. Fascia sternocostalis sebagian itu terdiri atas ventricle dextsin, atrium, dan juga auricula dextra. Yang ketiga ada fascia diaphragmatica. Yang fascia sternocostalis ini adalah bagian jantung yang menghadap ke arah sternum. Jadi sesuai namanya ya. Nah, kemudian yang ketiga ada fascia diaphragmatica. Itu terdiri atas ventricle dextsin, centrum, tendineum, diafragma. Jadi di bagian sini. Ini adalah bagian belakangnya. Di sini. Ini menghadap langsung kepada jantung ya. Yang terakhir ada fascia pulmonalis, yaitu yang ini. Ini dan ini terdiri atas margo acutus dextra dan juga margo obtusus di sinistra. Ya, kemudian ada ruang jantung. Oke, di ruang jantung ini tersusun atas 4 ruangan. Ada atrium sinistra, atrium dextra, ventricle dextra, dan juga ventricle sinistra. Pertama, kita masuk dulu ke atrium dextra. Nah, ini atrium dextra. Baik, di sini di atrium dextra ini dapat kita jumpai 3 pintu masuk, yaitu di sini, dan juga di sini yang lubang-lubang ini. Jadi pertama-tama darah kotor atau karbon dioksida itu masuk di vena cava ini. Itu superior, kalau dari bawahnya dari vena cava inferior. Kemudian yang dari jantung itu sendiri itu dibawa oleh nih sinus coronarius di sini. Di dalam atrium itu terdapat struktur yang berupa sisa dari janin embrionik, yaitu dinamakan fossa ovalis. Oke, bagian ini itu disebut dengan musculus pectinati. Nah, jadi selanjutnya darah yang berkumpul di atrium dextra ini akan melanjutkan perjalanannya ke ventricle dextra. Jadi ini. Nah, ini dia ventricle dextra. Jadi perlu diingat dari atrium tadi masuk ke ruangan ini itu melalui katup tricuspidalis. Nih, katup tricuspidalis.
yang terdiri dari 3 cuspis, anterior cuspis, septal cuspis, dan juga posterior cuspis, yang berada di antara ventrikel kiri dan juga ventrikel kanan. Oke, di sini juga terdapat struktur yang namanya musculus capillaris, yang juga berperan penting dalam proses buka tutup katup. Jadi dia berhubungan dengan masing-masing cuspis. Dihubungkan dengan chorde tendinae. Jadi di bagian sini itu ada dinding ventrikel, namanya trabeculae carneae. Jadi di sini spesial ada struktur yang disebut trabecula septomarginal. Jadi sini merupakan jalan cepat bagi impuls listrik agar lebih cepat untuk mencapai dinding ventrikel. Kemudian melalui katup pulmonal ini, darah itu melanjutkan perjalanannya menuju paru-paru untuk melakukan pertukaran dari karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian darah tersebut itu tiba ke jantung melalui atrium sinistra. Jadi ini dia atrium sinistra. Setelah dari paru-paru, kemudian darah siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian darah itu tiba ke jantung itu melalui atrium sinistra, bagian ini. Jadi di ruangan ini kita dapat temukan vena pulmonalis, baik itu superior dextra dan juga inferior dextra, ya. Nah, jadi bagian ini dan juga ini pulmonari superior dan juga pulmonari inferior. Jadi vena pulmonalis itu ada 4, ada velma pulmonalis superior dextra dan juga vena pulmonalis inferior dextra, dan juga ada bagian yang tidak terlihat di gambar, itu namanya vena superior sinistra dan juga vena inferior sinistra. Ini di dalamnya ini sama tadi disebut musculus pectinati. Jadi sebenarnya masing-masing atrium itu dilengkapi oleh struktur yang mirip dengan daun telinga yang disebut dengan auricula atrium. Auricula atrium. Jadi di sinistra disebut auricula atrium sinistra. Kalau di dextra itu auricula atrium dextra. Selanjutnya dari sini darah menuju ke pos terakhir nih, yaitu ventricle sinistra. Nah, ini dia ventricle sinistra. Jadi di ventricle sinistra ini kurang lebih sama dengan yang ada di ventricle dextra. Nah, tapi lapisan-lapisan otot yang ada pada di ventricle sinistra ini lebih tebal ya. Karena memang bebannya yang lebih berat. Nah, ya harus memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan ventricle dextra itu cuma hanya ke paru-paru, begitu. Ini membedakan juga adalah bentuknya. Jadi tadi antara atrium dan juga ventricle dextra itu yang membedakan adalah katup tricuspidalis, ya. Sedangkan antara atrium sinistra dan juga ventricle sinistra, sedangkan pada atrium dan ventricle sinistra ini hanya punya 2 katup, sehingga dinamakan katup dicuspidalis. Ya. Kalau yang 3 tadi namanya tricuspidalis. Dan nama lainnya itu adalah katup mitral nih, ya ini. Kemudian ini adalah seperti tadi bagian-bagiannya. Kemudian kita akan bahas katupnya ini. Jadi di sini ada katup atrioventricular. Jadi di sini ada katup atrioventrikular, itu artinya katup antara atrium dan juga ventrikel. Ada di sini katup tricuspidalis di dextra, dan di sinistra ada, sedangkan di sini ada katup ini mitralis. Dan katup yang menuju ke paru-paru ini namanya ada valva trungi pulmonalis. Dan yang menuju ke aorta itu disebut katup aorta. Kemudian kita akan bahas tentang rangka jantung. Nih. Jadi definisinya rangka jantung ini adalah cincin-cincin fibrosa yang mengelilingi ostium ave, ostium pulmonalis, dan juga ostium aorta. Jadi ostium itu adalah lubang katup-katup yang kita bahas. Ya, seperti ini disebut dengan annulus fibrosus sinistra. Kemudian yang ini adalah annulus fibrosus dextra. Kemudian ada trigonum fibrosum sinistra antara aorta dan juga atrium ventrikular.
Kemudian ada trigonum fibrosum dextra nih. Antara kedua katup antrium ventricular dan juga katup aorta. Katup pulmonal itu lebih di anterior atau di depan. Selain struktur-struktur yang sudah kita bahas sebelumnya, mari kita bahas struktur istimewa yang membuat jantung yang atas maha kuasa dapat berdetak hingga sampai saat ini. Jadi ini adalah struktur kunci dalam sistem konduksi jantung. Yang pertama dan yang paling utama itu ada SA node yang terletak di atrium dextra. Karena SA node itu merupakan pencetus listrik pertama, jadi dia juga disebut dengan pacemaker karena dia mencetuskan listrik pertama di jantung. Kemudian impuls listrik menuju ke atrium ventricular, yaitu disebut juga dengan AV node. Kemudian menuju ke fasciculus atrioventricularis, kemudian karena bercabang menuju ke, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kemudian melanjutkan hingga ke serat. Kemudian menyampaikan impuls-impuls listrik ke tiap-tiap otot jantung, sehingga terjadi proses kontraksi dan juga relaksasi otot yang teratur dan juga harmonis. Oke, baik. Itu tadi adalah secara singkat penjelasan tentang sistem kardiovaskular. Nah, selanjutnya setelah anatomi jantung, kita akan mempelajari tentang fisiologi jantung. Nah, fisiologi jantung ini berhubungan dengan siklus pompa jantung, serta bagaimana kaitannya dengan bunyi jantung dan juga sistem konduksi jantung. Nah, ini dia siklus jantung. Siklus ini itu terjadi dan berulang setiap kali jantung kita itu berdetak. Nah, jadi ini terbagi menjadi dua fase utama. Ada fase sistol dan juga fase diastol. Nanti masing-masingnya akan terbagi lagi menjadi beberapa fase yang akan kita bahas satu per satu. Jadi hal ini sangat berhubungan dengan kontraksi dan juga relaksasi otot, serta perubahan antara tekanan dalam atrium dan juga ventricle. Oke, yang pertama ada fase atrial sistol. Jadi ini adalah siklus pompa jantung yang terjadi atau dihitung ketika dari keluarnya impuls listrik dari SA node. Jadi ini adalah siklus pompa jantung yang dimulai dari keluarnya siklus listrik dari SA node di atrium kanan, menyebabkan depolarisasi atrium yang digambarkan dengan gelombang EKG ini. Akibatnya akan terjadi kontraksi atrium saat gelombang P berakhir dan akan mengakibatkan ruang atrium meningkat. Prinsipnya, darah nanti akan mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Dan nantinya jadi darah akan mengalir dari atrium ke ventrikel secara aktif karena ada kontraksi dari atrium. Nah, jadi fase inilah yang disebut dengan fase sistol atrium atau atrial sistol. Dan di sini hanya sekitar 20% yang perlu dipompa. Karena dari fase sebelumnya sudah ada 80% ruang ventrikel yang sudah diisi secara pasif. Dan pada tahap ini, katup antara atrium dan ventrikel yang selanjutnya kita sebut dengan katup atrioventricular dalam kondisi terbuka. Dan katup yang menuju ke paru-paru dan juga ke aorta yang selanjutnya yang selanjutnya akan kita sebut dengan katup-katup semilona dalam kondisi tertutup. Oke, jadi ini adalah tahap selanjutnya ketika impuls listrik itu mulai masuk ke ventricle yang menyebabkan depolarisasi ventricle, yaitu sebagai gelombang QRS pada gelombang EKG ini. Ventricle pun mulai berkontraksi dan atrium yang sebelumnya kontraksi mengalami relaksasi. Hal ini menyebabkan tekanan pada atrium itu menurun dan tekanan pada ventricle meningkat. Dan di mana hal ini menyebabkan tertutupnya katup atrioventricular yang tadi terbuka menjadi tertutup. Nah, akibat dari penutupan katup tadi itu menyebabkan bunyi jantung. Bunyi jantung pertama. Nah, jadi fase ini disebut dengan isovolumetric ventricular contraction atau namun belum ada terjadi proses ejeksi atau pengeluaran darah, sehingga volume dalam ventricle itu tetap sama atau isovolume. Nah, di sini katup semilunar itu masih dalam kondisi tertutup. Hingga ketika ventricle itu jauh lebih tinggi di kanannya daripada tekanan di aorta dan juga vena
pulmonal yang menyebabkan katup semilunar di sini pun terbuka. Dan kemudian terjadilah proses ejeksi secara cepat. Epic ejection ya. Di mana darah itu dipompa keluar dari ventricle. Jadi, darah itu keluar dari ventricle kanan menuju paru-paru dan dari ventricle kiri itu menuju ke seluruh tubuh. Dan fase inilah yang disebut dengan ventricular systole. Nah, ini adalah nama rumusnya, fraksi ejeksi ya. Untuk tahu berapa sih darah yang dipompa dari seluruh volume darah yang masuk. Jadi ini rumusnya, stroke volume plus N diastolic volume sama dengan stroke volume plus N diastolic volume sama dengan ini ya, gitulah. Kemudian fase selanjutnya itu isovolumetric ventricular relaxation, di mana terjadi repolarisasi pada ventricle. Nah, dan pada EKG-nya itu tampak seperti gelombang teh nih. Tekanan di rongga ventricle itu mulai menurun dan tekanan di aorta dan juga vena pulmonal itu meningkat dan menyebabkan tertutupnya kembali katup semilunar. Dan jadi proses penutupan katup ini menyebabkan bunyi jantung yang kedua. Nah, jadi di fase ini seluruh katup itu tertutup. Otomatis tidak ada perubahan volume ventricle, impuls listrik juga sudah berlalu. Jadi sekarang waktunya ventricle itu sedikit bersantai. Jadi makanya dia relaksasi. Makanya nama fasenya itu isovolumetric ventricular relaxation. Juga pada tahap ini darah dari seluruh tubuh itu mulai mengisi atrium ya. Baik itu atrium kanan maupun atrium kiri. Nah, fase terakhir itu adalah ketika pengisian darah menyebabkan tekanan di atrium itu lebih tinggi daripada tekanan di ventricle. Katupnya pun kembali terbuka hingga secara pasif pun darah mulai mengisi ventricle hingga 80%. Kemudian kembali lagi ke fase awal hingga impuls dari SA node menyebabkan atrium berkontraksi dan kemudian mengisi 20% sisanya darah ke ventricle. Nah, begitulah seterusnya siklus ini berulang hingga ajal menjemput. Oke, jadi ini ada overview mengenai bunyi jantung yang sempat kita singgung tadi. Jadi bunyi jantung pertama itu ketika katup atrioventrikular itu tertutup. Kemudian mulai masuk fase sistole, di mana sebelumnya terjadi kontraksi isovolumetrik dan terjadilah proses ejeksi. Kemudian bunyi jantung kedua itu ketika katup semilunar tertutup, yang biasanya menyebabkan suara yang lebih besar dari bunyi jantungnya pertama. Maka jika kita dengar di stetoskop, loop di jantung pertama dan dup itu di jantung kedua. Jadi bunyinya itu dup gitu. Nah, ini normal. Dan untuk sistem konduksi jantung seperti ini overview-nya. Jadi impuls dari SA node membentuk gelombang EKG dan juga AV node, kemudian ke vasikulus atriovesikuler dan sampai yang terakhir. Nah, jadi masing-masing struktur ini memiliki yang namanya conduction velocity. Artinya kecepatan impuls yang dihasilkan hingga mengubah kecepatan aksi, hingga mengubah potensial aksi pada miokardium. Nah, jadi di sini yang unik adalah terjadinya perlambatan pada AV node. Ini dikarenakan oleh strukturnya. Jadi, tapi hikmahnya adalah ini dapat memberikan waktu bagi atrium untuk menyelesaikan pengisian ke ventricle sehingga lebih maksimal. Kemudian untuk laju jantung dari SA node itu normalnya 60-100 beat per menit. Dan jika tidak berfungsi atau ada gangguan, itu job desk-nya dapat diambil alih oleh AV node. Namun dengan rate-nya yang lebih rendah, yaitu 40-55 beat per menit. Nah, jadi semua ini akan ketahuan jelas dari gambaran hasil EKG. Baik, sekian itu adalah fisiologi dari sistem kardiovaskular dan pembuluh darah jantung. Kemudian kita akan lanjut ke penjelasan sistem respirasi atau sistem pernafasan manusia. Sistem respirasi atau sistem pernafasan manusia. Nah, jadi apa itu pengertiannya? Sistem pernafasan atau bisa juga disebut dengan sistem respirasi dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan oksigen dan juga pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Jadi ketika manusia bernafas itu berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan juga
keluarnya karbon dioksida keluar tubuh. Jadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida itu terjadi di dalam darah manusia. Nah, manusia sendiri itu punya pernafasan yang normal, ditandai dengan bernafas sebanyak 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Jadi nih, apa sih fungsi dari sistem pernafasan manusia itu sendiri? Nah, fungsinya adalah untuk menghirup dan juga menghembuskan udara, pastinya ya, untuk bernafas. Kemudian pertukaran gas antara paru-paru dan juga aliran darah. Kemudian pertukaran gas antara aliran darah dan juga jaringan di dalam tubuh. Bisa juga untuk menciptakan suara dan juga bisa juga untuk mencium bau. Nah, jadi ada apa aja sih bagian-bagian dari sistem pernafasan manusia? Nah, yang pertama itu ada hidung nih, hidung, tempat masuknya udara ke dalam tubuh, ya. Kemudian yang kedua ada faring atau tenggorokan. Jadi udara yang masuk dari hidung tadi akan melewati tenggorokan. Nah, tenggorokan itu punya 2 cabang saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Nah, jadi fungsi utama tenggorokan yang adalah menyediakan saluran udara untuk menyediakan saluran untuk udara masuk dan juga untuk udara keluar. Jadi di dalam faring ini sebenarnya ada pita suara. Jadi misalnya udara masuk, pita suara akan bergetar. Jadi jika udara masuk, pita suara itu akan bergetar dan juga akan menghasilkan suara. Maka dari itu jika ada banyak orang yang mengatakan jika makan sambil berbicara itu bisa membahayakan ya, karena makanan itu bisa masuk ke saluran pernafasan yang sedang terbuka begitu. Kemudian ada yang ketiga, yaitu trakea. Nah, trakea atau batang tenggorokan. Di sini mana trakea? Nggak ada ya? Oke, baik. Ada nih dia, trakea. Ya, trakea atau batang tenggorokan itu berbentuk seperti pipa dada. Nih, terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada sini. Nah, jadi dinding tenggorokan itu kan sangat tipis ya. Nah, dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Jadi silia itu punya fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Gitu. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya itu laring atau pangkal tenggorokan di sini. Nah, itu adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan ini. Dan tulang rawan ini disebut dengan epiglottis. Nih, epiglottis, sorry. Nah, tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Nah, pangkal laring sini. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukrosa. Jadi fungsi utama dari pangkal tenggorokan ini adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara juga, dan juga sebagai tempat menghasilkan suara. Nah, disinilah. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nih, bronkus, ada bronkus kanan, dan juga ada bronkus kiri. Nah, ini cabang tenggorokan. Fungsinya adalah menyediakan jalan untuk udara yang sudah masuk tadi menuju paru-paru dan juga untuk fungsinya adalah untuk menyediakan jalan untuk udara, baik itu untuk udara masuk dan juga untuk udara keluar dari paru-paru. Nah, strukturnya mirip dengan struktur batang tenggorokan ya. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan yang punya bentuk tidak teratur. Oke. Nah, ini punya batang tenggorokan ini punya cabang kanan dan juga kiri. Nah, 2 cabang itu mengarah ke paru-paru dan juga ke paru-paru nih. Dan juga bercabang lagi nih di dalamnya. Itu disebut dengan alveolus. Nih, disebut dengan alveolus. Dan alveolus ini ada kapiler darah yang melalui kapiler-kapiler inilah oksigen dan udara itu menuju ke dalam darah. Begitu. Nah, itu tadi adalah bagian dari sistem respirasi. Oke, yang pertama adalah kita bahas dulu bagian-bagian hidung atau cavum nasalis. Nah, jadi hidung adalah organ indera penciuman
Jadi ujung saraf yang mendeteksi penciuman berada di atap-atap atau langit-langit hidung di area lempeng cibriformis tulang etnoid dan juga konka superior. Terus udara dari luar itu akan masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian di dalam hidung kan ada selaput lendir. Nah, selaput lendir ini terdapat kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Nah, juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk, serta di belakang rongga hidung itu terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut choanae. Nah, ujung saraf ini distimulasi oleh bau di udara. Impuls saraf diantarkan oleh saraf olfaktorius ke otak di mana sensasi bau itu dipersepsikan. Itu adalah bagian lebih dalam dari hidung. Nah, jadi faring itu adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Kemudian faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut atau orofaring dan juga kerongkongan atau nasofaring. Kemudian faring itu punya panjang 12-14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6. Kemudian udara yang telah sampai ke faring itu telah diatur kelembapannya sehingga hampir bebas debu dan juga suhunya itu mendekati suhu tubuh. Nah, laring itu merupakan organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan juga trakea, dindingnya terbentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Fungsinya untuk membentuk suara ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Gitu. Celah di antara pita suaranya disebut rima glottis. Nah, ini adalah beberapa organ yang terdapat di laring. Ada epiglottis, yaitu katup tulang rawan untuk menutup laring sewaktu orang menelan. Kemudian yang seperti kita bahas tadi, pada saat bernafas epiglottis terbuka dan saat menelan itu epiglottis menutup. Begitu. Terus ada pita suara dan sebagainya. Kemudian ada trakea, itu tersusun atas 16 sampai 20 cincin tulang rawan. Ya, celah diantaranya itu dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Nah, trakea itu terdiri atas 3 lapis jaringan. Ada lapisan luar yang terdiri atas jaringan elastik dan fibrosa yang membungkus kartilago. Kemudian ada lapisan tengah yang terdiri atas kartilago dan pita otot polos. Terus yang lapisan dalam yang terdiri atas epitelium dan kolumnar dan juga penyekresi mukus. Nah, bronkus itu merupakan percabangan trakea. Nah, setiap bronkus primer itu bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Kemudian cabang utamanya disebut bronki primer atau bronki utama. Nah, bronki primer itu bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Kemudian strukturnya yang primer itu mirip dengan trakea, hanya saja cincinnya berupa lempang tulang rawan yang tidak teratur. Dan struktur mendasar dari paru-paru ada percabangan bronkial yang selanjutnya secara berurutan adalah bronki, bronkiolus, bronkiolus terminalis, bronkiolus respiratorik dan juga ductus alveolar dan alveoli. Nah, kemudian ada bronkiolus. Jadi bronkiolus ini merupakan cabang ke-12 sampai 15 bronkus. Nah, jadi di sini tidak ada tulang lapang tulang rawan, tidak mengandung kelenjar sum mukosa, otot polusnya bercampur dengan jaringan ikat longgar dan sebagainya. Cabang bronkus kanan kiri itu bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronkiolus terminalis. Nah, bronkiolus itu tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya saja otot polos, sehingga ukurannya itu dapat berubah. Kemudian ada mekanismenya, bagaimana sih cara kita bernafas. Nah, jadi kita bernafas itu ada melalui 2 cara. Ada pernafasan dada dan juga ada pernafasan perut. Nah, pada pernafasan dada itu udaranya masuk. Setelah udara masuk, otot tulang rusuknya kontraksi. Jadi, sehingga rongga dadanya mengembang. Kemudian, setelah kontraksi, itu namanya mekanisme inspirasi ya. Rongga dada mengembang dan juga udara masuk ya. Itu dinamakan dengan mekanisme inspirasi. Kemudian untuk
mekanisme ekspirasinya atau keluar nafasnya, itu otot tulang rusuknya relaksasi. Jadi pada saat udara masuk, otot tulang rusuknya berkontraksi pada pernafasan dada. Kalau saat udara keluar, otot tulang rusuknya itu relaksasi dan juga rongga dadanya mengempis. Nih, bergerak naik, kalau inspirasi bergerak turun. Kemudian yang kedua ada pernafasan perut. Nah, saat mekanisme inspirasi, udara masuk, itu otot diafragmanya itu berkontraksi dan diafragmanya mendatar sehingga volume rongga dadanya membesar. Pada mekanisme ekspirasi, udaranya keluar, itu otot diafragma itu relaksasi, otot perutnya kontraksi, jadi berkebalikan begitu ya. Lalu diafragmanya melengkung ke rongga dada, lalu volume rongga dadanya mengecil. Itu tadi mekanisme mekanisme dari sistem respirasi. Jadi tadi itu adalah penjelasan secara singkat tentang sistem respirasi. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang sistem kardiovaskular dan juga sistem respirasi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.